Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan coba ya menceritakan, membedah eh, isi buku Japra Sandri Petualang. Jadi ada beberapa subjudul terkait dengan eh, buku ini ya. Ada beberapa teman yang sudah membaca buku ini dan memang kesannya buku ini itu tidak terlalu dalam kaitannya dengan wawasan, tapi saya ingin bicara tentang buku ini kaitannya dengan sebuah pengalaman dan sebuah perjalanan. Kita paham bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan, karena hidup itu adalah sesungguhnya petualangan. Biasanya seseorang itu akan terjebak dengan rutinitas setiap hari. Rutinitas setiap harinya itu adalah memenjarakan dirinya, memenjarakan pikirannya, memenjarakan perasaannya, memenjarakan nalurinya, sehingga merasa bosan hidup itu karena memang dia melakukan aktivitas itu saja. Itu yang kita sebut dengan kita terpenjara oleh diri kita sendiri. Bahkan tubuh kita juga terpenjara. Tubuh rohani kita, tubuh pikiran kita, tubuh naluri kita terpenjara oleh tubuh fisik kita. Yang kadang-kadang pikiran kita sudah kemana, tubuh kita masih di sini. Maka saya menyebutnya hidup itu adalah sebuah petualangan. Nah, dan judul yang pertama yang menarik itu kaitannya tentang kosong. Ya, kosong. Kosong itu angka. Kosong itu jangan dipikir tidak memiliki nilai. Justru kosong itu memiliki value, memiliki nilai, memiliki makna yang sangat dalam. Kosong itu maknanya bukan tidak ada, tapi kosong itu maknanya kefanaan. Kefanaan itu maknanya kepasrahan. Karena hidup pada intinya adalah sebuah kepasrahan. Kepasrah kepada siapa? Kepada yang membuat kita hidup. Karena hidup itu bukan perkara fisik yang bergerak. Bukan perkara mulut yang bisa bicara. Bukan perkara telinga yang bisa mendengar. Bukan perkara mata yang bisa melihat dan seterusnya dan seterusnya. Tapi hidup itu karena memang kita diberikan kehidupan. Maka Allah menanamkan dalam diri kita wa nafakhtu fihi min ruhihi. Allah menanamkan ruh di dalam tubuh kita sehingga kita bergerak. Bergerak karena bukan fisik kita yang bergerak, karena ada ruh yang menggerakkannya. Ada jiwa yang memonitornya, ada jiwa yang bisa menggerakkan tubuh kita itu. Dan pada intinya hidup itu adalah kita akan ketemu namanya kekosongan. Kosongan itu kefanaan dan puncak dari sebuah pencarian itu adalah kepasrahan. Pasrah kepada mereka, kepada hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Contoh begini, saya akan mengilustrasikan bahwa hidup itu adalah kekosongan. Dalam sebuah perjalanan biasanya kita bertemu oleh dikondisikan atau ada adegan-adegan atau peristiwa-peristiwa yang membuat kita hancur lebur karena memang sebuah perpisahan, sebuah kemelekatan dalam diri kita. Karena biasanya kita ini tidak pernah ikhlas dan tidak pernah pasrah karena ada kemelekatan, keinginan yang selalu menggeluti, selalu mengikuti dalam diri kita. Misalnya biasanya manusia hidup itu diberikan kemelekatan atau yang kita sebut dengan zuyina linnas hubus syahawat. Jadi orang itu akan dihiasi cinta kepada keduniaan syahwat. Minanisa atau digambarkan itu pasangan-pasangan kita.
Dan ketika kita berpisah dengan pasangan yang kemelekatan itu, kita merasa kehilangan. Padahal kehilangan itu belum tentu kita merasa kehilangan. Pada hakikatnya kita sedang akan dilepas kemelekatannya satu persatu. Bahwa hidup itu tidak selamanya abadi. Sesuatu yang kita cintai juga harus kita tinggalkan. Sesuatu yang kita miliki, harta kita, pasangan kita, kehidupan kita, itu semuanya akan dilepas begitu saja. Dan pada akhirnya kita akan menemukan kekasih sejati kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah lah yang meniupkan ruh diri kita. Dan kadang-kadang kerinduan kita itu ingin sekali bertemu dengan asal kita sesungguhnya, sehingga manusia itu dicicipi beberapa kenikmatan, manusia itu dicicipi beberapa kehebatan, manusia dicicipi beberapa kedahsyatan dari sebuah perhiasan dunia itu. Hanya sifatnya sementara. Dan nanti kita akan mengalami kekosongan dalam kehidupan. Kalau kita sudah mengalami kekosongan dalam kehidupan kita, itu artinya kita sudah harus bisa mampu memasrahkan apa yang menjadi kehendak Allah itu, yang menjadi kehendak Allah. Hidup kita memang pilihan. Pilihan kita itu harus kita tentukan bagaimana untuk menetapkan pilihan hidup itu. Makanya perjalanan itu dimulai dari sebuah kekosongan. Bukankah nilai 0 itu adalah satu kode yang sangat luar biasa? Sehingga Al-Khawarizmi menemukan angka 0. Dan 0 itu adalah cikal bakal bagaimana kita berkomunikasi dengan hebat seperti sekarang. Muncullah algoritma. Algoritma itu bisa tumbuh karena kekosongan, karena angka 0. Maka mulailah kita mengosongkan diri, melepaskan diri apa yang menjadi kemelekatan dalam kehidupan kita. Kita kembali ke kemurnian lagi, yaitu membentuk kekosongan. Maka perjalanan hidup itu sesungguhnya dimulai dari kekosongan. Nah, inilah judul yang pertama disebut dengan menatap kosong. Nah, itu judul pertama. Saya kisahkan ini di mana kita akan melepaskan diri, akan kita menemukan dari sesuatu yang kita tinggalkan. Berjalanlah sejauh mungkin dan kita temukan apa-apa yang sudah kita tinggalkan. Makanya kalau kita memiliki cinta, cintailah sepenuh hati, jangan terlalu banyak bicara, apalagi menuntut bagaimana cinta itu harus bekerja. Karena cinta memiliki daya juangnya sendiri, karena cinta memiliki daya kerjanya sendiri, karena cinta memiliki ruhaninya sendiri, karena cinta memiliki jiwanya sendiri. Cinta tidak bisa dipaksakan. Kapan datangnya dan kapan pergi. Cinta hanya bisa kita rasakan apa yang kita rasakan. Baik, itu tadi saya mengisahkan inti tema dari judul yang pertama atau subjudul pertama tentang menatap kosong. Nanti kita akan teruskan bagaimana ceritanya yang kedua, yaitu memulai sebuah petualangan. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat membaca, dan video book ini saya sengaja buat agar kita lebih mudah bagaimana memahami singkapan ungkapan dari setiap angka dan tulisan yang ada tertera di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.